Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk seluruh followers dari James Management yang menyaksikan video ini. Tentunya senang sekali saya Alma Bagus bisa hadir di layar handphone, di layar gadget teman-teman semuanya. Dan kali ini sangat spesial sekali karena kita bakal ngobrol sama orang-orang yang begitu luar biasa, yang sangat expert, baik itu di bidang perpageantan, baik itu di bidang showbiz, baik itu di bidang entertainment. Tapi sebelumnya, yang pastinya sekali lagi, jangan lupa untuk follow terlebih dahulu akun Instagramnya James Management. Dan bagi teman-teman di luar sana yang ingin dan juga punya bakat di bidang showbiz, entertainment, pageant, jangan lupa untuk join di James Management. Kita harus jualan pastinya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yang pastinya hari ini aku lagi mengundang bintang tamu spesial hari ini. Bintang tamu aku hari ini banyak banget ya. Ya, selain ada orang-orang yang sangat expert di bidang showbiz, tentunya juga ada para pelaku di bidang showbiz dan juga pageant itu sendiri. Siapa dia? Kita bakal kenalan, kita bakal cari tahu setelah yang satu ini. Nah, siapa bintang tamu kita hari ini? Langsung aja aku invite tanpa berlama-lama lagi. Yang pertama, beliau adalah CEO ataupun ketua dari DD Organization yang punya license dari beberapa pageant di Indonesia. Dan satu lagi adalah CEO dari James Management itu sendiri. Langsung kita undang. Inilah dia Kakak Dery Dahlan dan juga Papski James. Tepuk tangan boleh. Wow, rame. Kamu serius ya. Kamu ini kakak-kakak kecil luar biasa. Oke Kak, hai Kak Dery, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Rasa grogi gak ya? Ya, ngomong. Sit down please. By the way, langsung saja kita menyapa bintang tamu yang luar biasa hari ini. Ada Kakak Dery Dahlan dan juga Papski James. Boleh tepuk tangannya penonton bayaran. Yes, Kakak Dery, selamat pulang kampung kembali. Rajin ya pulang kampungnya? Atau udah lama nggak sih? Oke, baik. Kak Dery Dahlan, bicara mengenai dunia showbiz, dunia entertainment, apalagi khususnya perpageantan, pasti bukan hal yang baru. Nah, tentunya punya yang namanya DD Organization dengan beberapa license. Aku boleh sebutkan terlebih dahulu, koreksi kalau aku salah ya Kak Dery ya. Oke, ada Putri Remaja Indonesia, right? Putri Anak Indonesia, Putri Batik Remaja Indonesia, Putri Batik Cilik Indonesia, Indonesia's Girl, dan juga Indonesia's Girl Junior. Nah, kenapa seorang Dery Dahlan bisa tertarik di dunia perpageantan, akhirnya bisa bertahun-tahun, alhamdulillah sampai di sini sekarang. Monggo. Halo, selamat malam semuanya. Ini pertanyaannya apa ya? Kenapa bisa terjun? Oke. Sebenarnya tujuan dari DD Organization itu adalah untuk membentuk karakter anak bangsa. Kita ingin memberi kesempatan bagi semua anak-anak yang ada di Indonesia untuk dapat membentuk karakternya masing-masing. Jadi tujuan utamanya itu. Nanti kalau seandainya pun nanti mereka berlanjut ke pageant, itu rezeki mereka. Walaupun tidak, minimal mereka udah bisa memberikan versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Semacam sekolah gitu ya Pak ya? Sebenarnya ini kayak pendidikan. Pendidikan ya. Jadi mereka masih usia dini, masih anak-anak, masih remaja. Nah, pageant itu kan adanya di usia dewasa. Untuk pageant ya. Yes. Karena pageant sendiri itu kan kontes, ya untuk anak-anak kayaknya belum lah. Jadi di sini kita lebih banyak ke edukasi. Tapi mempersiapkan kayak modal, modal awal. Walaupun nanti di kemudian hari, mereka bisa siap dengan semua bekal. Karena untuk jadi pageant kan ada persyaratan yang harus dilengkapi nantinya ketika dewasa. Mereka kan masih anak-anak, kita nggak tahu perkembangan dari fisikly ataupun yang lainnya. Nanti kalau seandainya mereka masih lanjut, ya mereka bisa lanjut. Kalau tidak pun mereka akan bisa sukses di membentuk karir yang lainnya. Bisa. Udah berapa lama sih Kak Dery ada di bidang ini? Udah berapa lama? Kalau untuk punya event itu dari tahun 2018. Sekarang sudah masuk yang ke-16, ke-6 tahun. Kalau untuk pageant saya dari kelas 1 SMA saya udah. Ya. Oke, ngomong-ngomong soal prestasi pageantnya seorang Kak Dery Dahlan, apa yang paling memorable? Yang paling memorable
gelar apa gitu? Oh tentunya ya Banyak. udah super. Seorang figur yang bisa dijadikan role model untuk banyak anak-anak muda di luar sana ya. Oke, Kak Dery kita tahan dulu, kita lanjut dulu ke CEO-nya Gems Management ya. Wow, dia keren loh sekarang ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Papski ya. Papski, memulai karir dari seorang koreografer. Udah melalang buana udah pasti. Ini pelatih gue juga by the way. Terus sekarang alhamdulillah sudah lebih berkembang, nggak hanya seputar Korea aja, udah, oh ya Allah duduknya udah pageant banget ya. Orang bilang duduknya udah Venezuela ya. Ya, oke. Aman Pak? Oke. Nggak aman gue dari bagus. Oke, terus sekarang udah punya sekolah juga hampir sama kayak Kak Dery juga. Udah punya nggak hanya Korea tapi juga model, pageant, pokoknya orang-orang yang siap terjun di bidang apapun itu disekolahkan dulu di Gems Management. Nah sekarang sejak kapan sih kalau boleh tahu Gems Management itu terbentuk? Terus karena kenapa? Karena memang passion atau karena lihat oh kiri kanan juga udah rame nih, peminatnya juga udah rame nih. Kenapa? Boleh cerita nggak sedikit? Ini dijawab ya? Harus lah. Saya jawab soalnya. Wawancara saya. Untuk di dunia ini sih sebenarnya udah passion ya gitu. Dari saya berkarir di Jakarta gitu. Mungkin saya bisa dibilang juniornya Didi ini. Dan pindah di Padang itu 2016. Oh sebelumnya Di Jakarta gitu. Jadi saya emang stay dulu tuh di Jakarta, menimba ilmu, berkarir di dunia entertain itu di Jakarta. Gitu. Cuman saya lahir di Padang, besarnya di ibu kota. Dan Gems Management ini dan Gems Modeling School itu berdirinya itu di Padang 2016. Nah, tadi kenapa dan kenapa? Jadi waktu itu tuh saya nggak ada untuk ingin mendirikan Gems ini di Kota Padang, nggak ada sama sekali niat gitu. Jadi 2014 itu saya dapat undangan itu ngajar DBL dari SMA 3. Nah, terus saya ada untuk showcase kayak dance performance, terus ada tawaran juri waktu itu di salah satu di pondok ya di ATT. Nah, jadi orang kenal, terus disitulah orang ngeliat potensi saya gitu. Ada yang nanya buka sanggar nggak di sini gitu, buka sanggar nggak? Akhirnya saya pas waktu itu masih numpang sama keluarga ya di saudara di sini. Saya berpikir jadi mindset ini di blow mind gitu loh. Maksudnya, aduh kok pertanyaan tadi tuh terngiang-ngiang terus gitu. Akhirnya dengan tersendirinya coba nggak ya di sini gitu. Nah ada something yang orang yang berarti menyepelekan saya di sini. Mangga apa mari nggak laku kok di Jakarta ledo gitu. Itu kalimat itu tetap saya ingat sampai sekarang. Karena itu pecutan buat saya ya gitu, buat pribadi ya. Nah disitulah saya berpikir cobalah saya merantau di ranah Minang gitu. Jadi orang ngerantau ke ibu kota, gue merantaunya ke ranah Minang ya bro. Akhirnya emang rezekinya di sini ya, tapi mau gimana lagi? Alhamdulillah. Tanpa saya gonjang ganjing kiri kanan ya si gonjang ganjing, saya berdiri di sini untuk mendirikan Gems Management. Jadi Gems itu nama saya, Julian Nade Messi. Jadi digabung Gems. Nah, jadi makanya terbentuklah Gems Management. Itu dibentuknya di bulan September 2016. Itu saya dari nol besar. Belum punya apa-apa, big zero. Ya, jadi saya buka sekolah model itu bukan berarti saya ngasal ya. Saya juga punya basic di Jakarta, ikut-ikut model. Mungkin udah Dery, udah pengalaman dulu dia ikut casting dan saya ngalamin juga. Makanya saya membuka sekolah model ini karena sudah punya basic dan pengalaman hidup saya di Jakarta. Terus saya jalan kaki ke Pancoran, bayangin tuh cepat amas ke Pancoran berapa lama itu bagus. Oh jalan kaki ada 2 hari. Saya jalan kaki di situ. Ya karena saya ikut casting loh. Itu casting Love is Cinta. Lulus? Enggak. Itu penderitaan. Cuman buat saya kalau nggak dilalui itu kita nggak akan kuat. Makanya kenal sama udah punya lisensi ya kan. Di situ juga saya terketuk dengan hati saya. Oke, saya coba deh didik anak-anak ini. Saya kembangin potensi yang mereka punya. Saya berikan mereka wadah dan saya salurkan gitu. Jadi saya berkiprah di Padang itu 2016 gitu. Ya masih gini-gini aja. Alhamdulillah.
Cuman saya bangga ya telah melahirkan anak-anak yang berprestasi di pageant terutama dan di dance juga. Tapi kita bahas sekarang yang pageant ya. Nanti kita hadirkan di sini mereka. Boleh. Ya, itu dari makanya satu kesempatan ya kita mengundang Didi. Ya, Didi panggilan anak-anak di Indonesia untuk udah dari Dahlan gitu. Jadi panggilan kesayangannya itu Didi. Oh ya. Iya. Bagus mau memanggil Didi. Boleh hai. Aku panggil Didi aja takut nggak topan ya. Iya. Jadi saya udah beberapa membentuk anak-anak dan mereka punya prestasi ya. Ya alhamdulillah nanti kita akan wawancara mereka, kita hadirkan. Oke ya? Oke, terima kasih bagus. Pertanyaan masih ada. Pamski, aku manggil Pamski juga lah ya. Kan aku anak didikmu. Pamski, karena juga lupa pertanyaan apa. Oh ya gini, seorang guru pasti juga punya guru kan ya. Pengen tahu dong, kalau kita boleh rewind ke beberapa tahun yang lalu, siapa sih yang menjerumuskan dirimu akhirnya bisa jadi seorang koreografer, sekarang juga seorang pelatih model, pelatih pageant, pelatih personal branding dan lain sebagainya. Siapa orangnya? Aduh, aku singkat ya, kalau bisa ceritain mungkin panjang juga sama kayak Uda ya gitu ya. Jadi gini, saya di modeling itu saya punya basic, dulu saya pernah ikut, mungkin saya junior Uda juga. Uda waktu itu aneka yes, cover boy ada ya? Oh udah? 2000. Aku membeli majalah itu. Nah, aku juga dulu 2000 berapa? 2006 kalau nggak salah itu waktu aku masih kelas 3 SMP atau apa ya. Coba-coba Road to Cover Boy. Nah, cuma semifinalis Road gagal lagi. Cuman saya gini, kegagalan itu saya ambil ya. Kisi-kisinya nih, kan kita dikasih briefing, dikasih materi. Saya ambil. Nah, gitu. Jadi gini, ketika kita winner di satu event, kita bukan berarti kita nggak berkembang kalau kita nggak bisa, nggak menang gitu. Nah, karena saya punya ilmu, saya dapat dari materi, dari showcase di sana, saya pendam di hati saya. Saya nggak tahu nih, ternyata saya buka sekolah model. Nah, itu yang pertama. Kedua, saya ikut lomba-lomba di mall to mall. Dipaksa sama teman, lu ikut. Gue coba ikut, akhirnya dapat cuma 10 besar. Tuh besoknya enggak, aku gagal terus. Nah, the first saya juara 1 itu top model di Jabodetabek itu 2009. Kayaknya juri waktu lagi ini deh kayaknya. Kayaknya gue berondong banget. Itu 2009 itu kayak pernah diposting di IG ya. Nah, 2009 itu top model di Jabodetabek. Nah, itu di salah satu mall di Depok. Kayak jurinya kayak kasihan ya. Ini orang casting mulu gagal. Nah, gue nggak tahu nih Gus, Kajen nggak tahu nih, maksudnya Papsi nggak tahu akan seperti ini gitu. Udah, oke. Nah terus ikut casting. Nah, terus 2000 berapa masalahnya? 2016 ya, waktu di sini tuh ketemu Arzeti dulu, ketemu Mbak Arzeti. Jadi Arzeti itu bikin acara namanya Zema. Dia punya Zema Management. Dia ada acara di Depok Town Square. Nah itu ada dance competition, ada model. Nah gue kan memang bijak mulut ya. Anak kakak tuh menang di dance-nya, juara 1. Akhirnya ketemu sama Uni Arzeti di belakang panggung, ngobrol lah. Uni gimana sih gini-gini? Oh kalau jadi model begini-gini, kalau cewek gini. Udah gue serap tuh ilmunya, dapet. Nah, cuman begitu aja. Nah, pas di Padang 2016 hijrah, gue kakak digituin tadi kan, ngapain lu ke Padang, bang, ke Padang gini-gini. Nah, aku buka James Management. Ya bukan nggak bisa dance doang nih ya, akhirnya buka sekolah model bla bla bla. Itu tanpa ada IWO, spontan aja Gus. Spontan. Itu waktu aku buka di G-Spot Center. Ya, aku akui perdana saya emang di G-Spot Center itu yang menampung saya. Kita kerjasama pertama kali. Nah disitulah saya asal usul saya di Padang. Nah kerjasama di G-Spot Center, buka itu murid baru 3 orang. 3 orang. Ngalamin sebulan 2 bulan. Mana bisa tuh nyerak gini-gini, kata orang, gue diem aja. Itu 2016. 2017 udah setahun dong. Di situ oke, saya buktikan saya bisa. Alhamdulillah grafik gitu. Sampai sekarang. Jadi kalau diceritain panjang ya gitu. Akhirnya saya berani, saya buktikan. Nah, yang terakhir, masalah saya pakai heels ya kan. Itu problematik viral. Dan aku dikatain gitu kan. Cuman buat saya gini. Padang ya. Agak bukan tabu tapi mungkin masih belum bisa banyak yang menerima. Nah, cuman gini, Papski ya ngejelasin ibaratnya komen yang seperti itu di Instagram, saya pedulikan, saya delete selesai. Cuman saya buktikan karena saya ingin menjadi seorang coach profesional. I want to working with my professional in myself, ya kan? Nah, saya tunjukin karena saya sebagai coach model saya harus bisa 2 versi, ya kan, cowok dan cewek. Nah, kalau
cowok saya pakai ngajar mereka pakai kets atau boot buat cowok. Nah kalau cewek heels. Nah disitulah saya tunjukin this is me. Nah saya latihlah cewek itu dengan heels secara profesional biar dia bisa merasakan oh coach saya bisa mempraktekkan saya harus seperti itu gitu. Yang nggak semua, iya, cuman buat saya pribadi ya, nggak semua coach juga yang cowok kayak gitu, cuman untuk pribadinya this is me gitu. Nah seperti itu, aku jalanin aja selama itu, gitu. Sampai sekarang gitu. Seru ini ceritanya Kak James ya, Papski James ya. Aku mau balik lagi ke Kak Didi. Udah lah ya, kemana udah ya, udah Didi. Oke, udah Didi, kalau tadi Papski menceritakan rewind, menceritakan tentang bagaimana perjalanannya akhirnya sampai di sini, up and down, banyak gagalnya, banyak penolakannya. Udah Didi yang seorang sudah menjadi Uda Sumatera Barat di Padang Sumbar kan udah jadi nih. Semuanya kayak everybody know you pada saat itu. Pas hijrah ke Jakarta kan kita balik lagi jadi nol. Pasti gitu ya Kak Didi ya. Pasti banyak struggle, pasti banyak up and down juga. Ada cerita seru juga nggak sih dari seorang Uda Didi yang mungkin bisa di-share sama teman-temannya followers James Management yang mungkin bisa jadi kisah inspiratif juga. Silakan mungkin Uda. Sebenarnya sih udah mulai di Jakarta tuh dari SMA. Waktu itu pernah ikut top model. Karena masih sekolah jadi harus balik Jakarta. Waktu itu di Jambi, Jakarta Jambi. At least terakhir itu setelah udah uni barengan sama udah uni kalau nggak salah itu ikut apa? Cover boy. Jadi di cover boy pun juara 3. By the way, angkatan siapa tuh Uda? Angkatan siapa MC sekarang siapa ya? Jeffir. Oh yang Insar? Iya, MC Jeffir waktu itu dapat best catwalk, aku juara 3. Kalau untuk di Jakarta ya harus sabar. Semua harus sabar karena di sana nggak bisa instan. Harus step by step. Walaupun waktu itu sudah juara 3 cover boy, masih tetap harus ikut casting dari awalnya. Masih terima penolakan? Masih. Padahal waktu itu udah seperti sekarang ini selebgram kali ya. Dulu kan nggak ada Instagram, nggak ada sosial media. Di majalah tuh udah roadshow di mall, di radio tuh udah kayak selebritis banget. Tapi tetap harus ikut lagi dari awal. Jadi bisa pada titik itu, oke, berarti semuanya tuh harus diperjuangkan. Hingga ketika kita masih di atas, tapi at the same time kita bisa diulang dari bawah. Harus, makanya anak-anak kita bikin acara ini supaya anak-anak daerah itu bisa bisa bersaing. Mereka tuh sama gitu loh. Kadang-kadang kita di daerah itu untuk di Jakarta tuh agak sedikit minder. Jadi prinsipnya harus tebal muka aja gitu. Tebal muka dan kita harus siapkan. Harus siap, maksudnya di Jakarta mereka punya skillnya di level A, kita harus juga sampai A. Jangan sampai kita cuma di C, kita mau bersaing dengan A, pasti akan balik lagi ke kota asal gitu. Seperti Wulandari, banyak yang udah sukses di Jakarta karena mereka sanggup fighting gitu. Nggak boleh menyerah, harus sabar, step by step gitu. Luar biasa, sangat-sangat menginspirasi ya. Jadi walaupun kita di daerah sudah seseorang, nanti kita bakal move ke kota yang lebih gede lagi, itu Jakarta. Tentunya kita harus mulai lagi, yang namanya perjuangan nikmatin aja kali ya udah ya. Karena semuanya bakal ada ceritanya, akan ada waktunya, akan ada value-nya juga, dan bikin kita jadi lebih berkarakter, lebih strong juga untuk bisa tampil dan juga bertahan lama ya. Yang penting kalau pondasi lo udah kokoh, lo nggak bakal goyah juga. Yang penting basicnya udah kokoh, yang nggak gampang tergoyahkan juga ya. Walaupun sekarang gampang viral, kalau nggak kokoh juga, ya juga bakal nggak lama juga ya, udah di dia. Oke, itu juga nggak sedikit tapi juga masukan juga untuk teman-teman yang sekarang sedang berjuang di luar sana, yang memilih apapun itu karirnya, nggak hanya di bidang entertainment, apapun, baik itu kantoran juga udah di dia, baik itu dimanapun, wira swasta pun, yang penting adalah harus kokohkan dulu basicnya, matangkan dulu basicnya. Oke, nah kita bakal ngobrol lagi dengan dua bintang tamu kita, tapi nanti tadi seperti yang sudah Papski bilang tadi, kita punya para pageant fighter lahir dari James Management dan juga mungkin sudah sempat berkolaborasi dengan Didi Organization ya. Nah, siapa-siapa saja mereka kita bakal kenalan ya. Jadi dua bintang tamu ini kamu ganti sama 5 cewek-cewek cantik, remaja, muda, dan berprestasi. Siapa dia? Jangan kemana-mana ya. Ya,
Yes, kita balik lagi di Ngobrol Seru ya bareng James Management ya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Wow, ramai banget hari ini, seru banget ya. By the way, aku pengen say thanks dulu untuk Hotel Santika Premier Padang untuk tempat yang begitu luar biasa, cakep banget hari ini ya. Bisa dilihat keren banget ya, sekeren acara hari ini. Oke, by the way, kalau tadi kita sudah ngobrol sama Uda Didi dan juga Papski James, sekarang kita bakal ngobrol sama pelaku pageant atau pageant fighter yang mungkin sudah punya pengalaman yang begitu ya lumayan dan juga mungkin begitu banyak di bidang perpageantan walaupun masih berusia remaja dan juga masih sangat muda sekali ya. Untuk itu kita panggilkan satu persatu, nanti masing-masing pageant fighter kita bakal catwalk dan juga opening number. Seseru apa? Kita mulai dari bintang tamu yang pertama. Beliau adalah Putri Anak Sumbar 2019, Top 10 Putri Anak Indonesia 2019 dan Putri Anak Indonesia Best Dresser 2019. Ladies and gentlemen, please welcome Akila Ufaira Tufail. Tepuk tangan boleh. Akila Ufaira, Sumatera Barat. Ya ampun, masih ada ternyata ya. Jiwa-jiwa beauty queen itu. Wow, lanjut lagi. Ini juga gak kalah cantiknya. Aku kelihatan kamera ya? Gak kalah cantiknya. Cewek cantik ini adalah Indonesia's Girl Junior 2021. Langsung saja aku invite Farah Ashifa Rusli. Farah Ashifa Rusli, 13 tahun, Sumatera Barat. Mau dong ya. Berikutnya kita undang Dese ya. Beliau adalah ini second apa third ya? Third runner up Putri Batik Cilik Indonesia 2022, betul? Yes. Langsung kita panggilkan Messi Putri Evisha. Messi Putri Evisha, Sumatera Barat. Wow. Barat gitu, cakep. Oke, berikutnya. Kalau tadi sudah ada Messi, kita undang lagi. Ini adalah Putri Anak Sumbar 2022 dan juga Putri Anak Indonesia Best National Costume 2022. Ladies and gentlemen, please welcome Kalisa Saskia. Kalisa Saskia, Sumatera Barat. Masih ada satu lagi, kita undang ini masih hangat-hangatnya, masih hot, masih baru dan juga luar biasa prestasinya ya. Beliau Putri Remaja Sumatera Barat 2023 dan juga Putri Remaja Best Indonesia Dresser 2023. Mari kita sambut Keisha Faisalovia. Keisha Faisalovia, Sumatera Barat. Tepuk tangan boleh untuk kelima. Aku bilangnya apa ya? Beauty ini udah boleh kali ya? Atau pageant fighter ya? Orang-orang yang sangat begitu luar biasa berdedikasi di bidang perpageantan, showbiz dan juga entertainment. Tepuk tangan lagi dong boleh untuk kelima bintang tamu hari ini. Hai girls, apa kabar? Luar biasa, boleh saya hai dong untuk teman-teman yang lagi nonton hari ini. Wow, ada aku abisin lagi, aku takut ketuker-tuker ya. Maklum sudah tua soalnya. Oke, ada aku bilang Akila bener. Terus juga ada Farah ya. Terus juga ada Messi, betul. Terus juga ada Saskia panggilannya ya. Dan juga ada panggil Keisha. No, bukan, Keisha. Betul, Keisha. Dianya nggak yakin sama diri sendiri ya. Keisha, oke. Nah, ini adalah bisa dibilang jebolan-jebolannya. Walaupun masih di James Management, tapi teman-temanku ini adalah cewek-cewek kece, cewek-cewek pintar dan juga berprestasi yang dididik, yang sekolah dan juga dibina di James Management, betul ya? Oke, tapi sebelum kita tanya masing-masing ya, aku mau kasih lihat lagi untuk semua yang hadir dan juga untuk semua yang menonton juga talk show hari ini. Ini adalah 5 remaja-remaja sangat berprestasi dan mudah-mudahan teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan ini mudah-mudahan bisa mengikuti jejak-jejak teman-temanku ini yang luar biasa. Oke, kita mulai dulu dari Akila. Akila adalah Putri Anak Sumbar 2019, Top 10 Putri Anak Indonesia 2019, Putri Anak Indonesia Best Dresser 2019. Oke, Akila kalau boleh tahu kegiatannya dulu apa, masih sekolah atau gimana nih?
sekolah ya? Masih sekolah. Masih sekolah. Di mana boleh tahu? Di SMP Negeri 8 Padang. Oke, hai SMP Negeri 8 Padang. Kelas berapa boleh tahu? Kelas 3 SMP. Hai 3 SMP. Oh, lagi sibuk-sibuk ya. Oke. Kalau Farah? Iya kan, masih sekolah di SMP Negeri 12 Padang. SMP Negeri. Oh, kelas berapa? Kelas 3. Oke, sama juga lagi sibuk-sibuknya. Iya. Oh, kakak kelas. Oke. Next, sayang boleh? Kalau Messi sekarang masih bersekolah di SMP Negeri 4 Padang. Messi duduk di kelas 8 atau di kelas 2 SMP. Oke. Next, saya Saskia. Saskia masih bersekolah. Saskia bersekolah di SMP Negeri 7 Padang dan kelas 1 SMP. Oh, kamu masih ada 7? Tahu sudah kita sama. Aku bangga. Next, sayang boleh Keisha? Iya, masih sekolah Kak. Di? Saya sekolah di SMP Maria. Oke, kelas? Kelas 3 SMP. Oke, nggak apa-apa. Sekolah udah sibuk banget. Mata pelajaran udah banyak banget. Tambah lagi sekarang ekstrakurikulernya di James Management. Catwalk lah, latihan modeling lah, ikutan pageant lah. Gimana cara bagi waktunya Keisha itu boleh? Cara bagi waktunya gimana Kay? Yang ngatur siapa? Mama mungkin? Yang ngatur waktunya? Iya, Mama. Yang udah memanage waktunya Mama ya? Iya. Tapi Keisha suka ikut-ikut modeling dan juga pageant begini? Suka. Siapa dulu yang ngajak? Emang Ma cari aku tempat sekolah yang atau kursus untuk model dong atau Mama yang nah ikut dong gitu. Siapa? Emang kemauan diri sendiri. Emang kemauan diri sendiri ya. Oke. Kalau Saskia, boleh ganti mikrofonnya. Kalau Saskia, siapa yang menerjunkan dirimu ke bidang ini? Diri sendiri dong. Emang suka? Sejak kapan? Dari awal pandemi COVID, suka ngeliat Miss Universe. Yes. Terus setelah itu ngeliat, oh ada James Management nih. Yes. Jadi kami langsung daftar ke Papski dan langsung latihan catwalk. Tapi ganggu waktu sekolah nggak sih? Oh enggak dong. Enggak dong. Oke, luar biasa. Messi, Messi ya. Atau Messi. Messi sejak kapan? Kalau Messi terjun di dunia modeling Iya. itu dari kelas 6 SD. Dan Messi masuk ke dunia modeling itu dari kemauan Messi sendiri. Dulu itu mau pernah masuk itu karena Kak Akila. Dan Kak Akila model, jadi Messi tertarik untuk terjun ke dunia modeling. Oh, beliau meracuni ya. Iya, jadi waktu itu Sukses kan? Jadi waktu itu Kak Akila lagi latihan dan Messi menemaninya. Dan Messi tertarik banget untuk terjun ke dunia modeling. Oke, boleh banget kalau Farah gimana? Boleh cerita? Kamera sayang boleh. Kalau Farah udah suka dunia model itu udah emang dari kecil ya Kak. Tapi kalau emang terjun ke dunia model itu dari kelas 6 SD. Seperti biasa Akila meracuni. Oh ini biang keroknya. Oh gitu. Terus kalau misalkan yang ganggu waktu sekolah enggak. Karena udah dijadwalin. Diatur Ya diatur. Keren harus. Nah, kalau si peracun nih, yang meracuni teman-temannya, Akila siapa dulu? Yang meracuni dirimu juga? Kalau dulu kebetulan karena Akila masih kecil, masih SD, kelas 4 akhir kalau nggak salah ya Kak. Itu yang meracuni Akila itu Bunda, karena Bunda ngeliat anak temennya. Bunda mana Bunda? Bunda. Kayaknya memang keinginan Bunda dari dulu kayaknya ya. Bunda suka. Jadi daftarin di agensi yang sama waktu itu. Kebetulan James Management. Oke, dan bertahan sampai sekarang ya. Sekarang lagi opsi. Lagi fokus. Karena kelas 3 juga ya. Masih di Akila nih, masih di Akila. Apa sih yang Akila bisa dapatkan setelah bergabung? Ya, kalau di sekolah udah pasti belajarnya udah jelas gitu kan ya. Hari ke hari belajar mata kuliahnya, mata sekolahnya udah jelas. Nah, gabung di James Management ada ilmu apa lagi sih yang Akila dapat? Kalau sekolah kan kita tahu kalau itu untuk kurikulum ya Kak, kayak lebih ke pelajaran dasar yang memang pengetahuan. Sedangkan kalau modeling ini dia lebih mengasah soft skill Kak. Contohnya seperti berbicara atau berjalan, tata krama, seperti yang kayak gitu Kak. Wow, tapi dia pinter loh, cakep loh, serius loh. Pertangan dong luar biasa. Oke, Farah, apa perbedaan yang pernah rasakan setelah bergabung di James Management? Kalau di dunia modern tuh lebih ke public speaking, terus catwalk, terus kalau misalnya udah terjun di dunia model itu kayak lebih percaya diri aja sih Kak. Setelah dijalani, suka, senang, happy. Tapi ada apa sih yang bikin, ada yang capek nggak sih selama ikutan di
ekstra, aku boleh ekskul boleh kali ya di ekskulnya James Management ini ada nggak? Kok gini sih ternyata nggak gampang yang model itu ya, pernah nggak sih ketemu gitu pernah nggak sih? Dulunya pernah menyangka begitu Kak, tapi sekarang Messi tidak pernah mengalami itu. Oh jadi sekarang udah lancar semuanya. Lo tau nggak tantangan terberatnya dulu apa tantangannya? Belajar public speaking, tantangan terberat. Tapi kalau kayak gue udah lancar. Alhamdulillah. Oh wow, keren. Berikutnya dong boleh. Ini Saskia. Tadi Saskia bilang gara-gara untuk Miss Universe. Emang nonton siapa waktu itu boleh tahu? Nonton yang menang siapa? Miss Universe tahun 2021. 2021 itu Ayuma ya? Dia nggak sih Ayuma ya? Iya, Ayuma ya Putri Indonesia-nya ya. Punya sosok idola nggak sih seorang mungkin model atau beauty queen atau seorang miss gitu? Ya, yaitu Ayu Maulidah Putri Indonesia tahun 2020. Keisha. Nah, kalau Keisha nih, sebenarnya kalau Keisha kalau kulihat ya aku nggak tahu nih. Ini kamu pertama kenal kayaknya orangnya pemalu gitu ya. Bener nggak sih? Bener. Pemalu terus juga introvert gitu ya. Bener nggak sih? Atau apa ngasal nih? Bener nggak sih? Bener nggak? Betul ya? Tapi Iya. setelah gabung di James Management, perubahan apa nih yang paling Keisha rasakan? Setelah gabung di James. Banyak sih, dia kayak lebih percaya diri, terus lebih mungkin gampang berbaur, jadi nggak malu-malu buat nyapa atau ngobrol dengan orang gitu. Lebih ada percaya diri ya. Iya. Berarti sukses dong James Management ya. Sukses. Jadi cita-citanya apa sih Keisha? Cita-citanya? Jadi model, ya supermodel, kayak model-model terkenal gitu. Amin. Aku paling ya, amin. Kalau Saskia apa sih cita-citanya? Cita-cita aku jadi dokter. Sama lagi dokter dong. Tapi sayang kesampaian. Pendek soalnya. Oke, kalau Messi apa nih cita-citanya? Cita-cita Messi itu mau jadi modeling yang super Ngetop di mana-mana. ya, kayak dan sudah terkenal di mana-mana. Amin. Ya Allah, amin. Kalau kamu sayang Farah? Pengennya jadi Ya. Kamu bisa kok. Ya. Oke. Kalau aku nggak apa nih? Kalau Akila kebetulan sama kayak Hansa, Pengen itu dokter. pengen jadi dokter. Tapi jujur ya kalau akhirnya dibandingin teman-teman lain dia kayak banyak ngomong gitu ya. Aku nggak tahu deh kalau lihat sosoknya paling kayak kakak untuk teman-temannya gitu ya. Tapi aku suka loh lihat dia kan ngomong. Senior. Oh kalian memang pengen senior? Iya. Oh pantesan. Dia angkatan pertama dong berarti ya? Iya. Oh. Oke, Keisha sebelum yang lain. Menurut Keisha, seorang Papski di mata Keisha dan juga mungkin Kak Didi. Panggilnya Kak Didi nggak sih? Didi aja. Oke. Seorang Didi dan juga Papski di mata Keisha. Duluan deh. Gimana orangnya? Papski gimana? Nggak boleh lihat Papski, nggak boleh lihat. Nggak ada intervensi. baik sih pasti. Yakin baik. Marah nggak sih? Marah nggak sih? Nggak apa keluarin aja nggak apa-apa. Tegas. Tegas harus. Kalau Didi gimana Didi? Baik, ya ramah, friendly. Oke, kalau dari ini dari Saskia, Papski dan juga Didi Kalau gimana? Papski itu suka bercanda dan suka marah juga. Tapi saat waktu bercanda juga gimana ya, kayak orangnya tuh suka ya suka Suka apa? gimana sih biasanya? Meluap-luap, Ya pokoknya bersemangat ya? bersemangat itu Over semangat. power banget gitu. Iya. Kalau lagi marah tuh kayak sendiri aja egois gitu ya. Iya, lo nggak bisa. Oh, Papski judes ya? Iya, judes banget tuh. Ya Allah. Baik ya baik lah ya. Gitu. Kalau Didi. Jadi dari awal ketemu aku udah seneng banget ketemu Didi. Karena Didi baik, ramah, dan juga Didi tuh sayang ke anak-anaknya. Dari Sumber untuk besok. Apa? Bisa ya, Wah. Bisa ya, Wah. Oke, kalau dari Messi, ada Papski dan juga Didi. Kalau Papski mungkin sedikit pemarah. Sedikit lagi saya banyak. Jadi waktu pas latihan pertama kali public speaking itu kayak deg-degan banget suka belajar sama Papski. Ternyata pas pertama itu baik banget. Terus Messi kurang ngerti, itu pahami lebih dalam. Dan thank you Papski sudah ngajarin Papski. Dan Didi. terima kasih juga Didi
sudah mendidik Messi dari Jakarta sampai sekarang. Wah, terharunya nanti aja terharunya. Oh dari mana? Pengen say something apa untuk Papski dan juga Didi? Buat Farah, Papski itu adalah sosok orang yang sangat menyenangkan. Terus emang Farah itu dari awal tuh emang Oh, merintisnya emang dari Papski. Oke. Terharu sih Didi pegang tangan aku. Iya. Angsa putih. Jadi Papski yang bawa Farah, yang didik dari awal. So, mungkin ngomong kepada Papskinya, pengen ucapin apa? Say thanks boleh. Ada nggak? Ayo, ada tisu nggak sih? Boleh nggak sih ada tisu? Itu dong Papski. Aku masuk. Udah. Oke, pengen apa nggak sih say something? Nggak apa-apa, aku pakai aja. thank you buat Papski yang udah didik Farah dari nol. Untuk Didi. Kalau buat pertama kali ketemu itu Didi baik banget dari orang tua sendiri. Oh gitu. Orang tua sendiri loh Kak, udah kakak loh orang tua sendiri. Udah orang tua sendiri. Oke. Tapi beruntung ya, ketemu beliau-beliau ini ya. Beruntung banget. Beruntung bertemu dengan orang yang tepat dan belajar dengan orang yang tepat ya. Yes, kalau Akila nih, ini angkatan pertama senior ya, kakak kelas. Nah, apa nih? Pengen say something apa untuk Papski dan juga nih? Untuk Papski Akila sangat berterima kasih ya karena awal Akila berkecimpung dalam dunia ini Papski yang bantu Akila buat ikut ajang-ajang seperti ajang dari Challenge Indonesia ini. Juga terima kasih banyak udah mendidik Akila karena Papski orang yang berjasa dalam membentuk karakter. Kemudian kalau untuk Didi dari awal Akila ketemu, Didi itu orangnya baik banget, sangat mengayomi dan sosok yang sangat berwibawa, bijaksana tentunya. Akila ini ya, luas, ternyata senior ini. Betul loh ya, kayak benar-benar jadi gitu. Aduh, Akila sebagai mewakili juga teman-teman dan juga junior-juniornya walaupun mungkin seusia juga pengen nyampein sesuatu nggak ke teman-teman yang sedang menyaksikan mungkin seusia Akila juga yang baru merintis atau mungkin yang malu-malu merintis pengen ngucapin apa atau pengen ngajak apa gitu boleh. Kalau buat teman-teman yang lagi nonton, jangan ragu-ragu kepada potensi diri sendiri. Walaupun kalian merasa kalian belum pantas, tapi coba aja mana tahu rezeki dan mana tahu itu bakalan jadi jalan buat kalian untuk menuju pribadi yang lebih baik. Oke, kita nggak usah diikat aja, kita langsung undang orang-orang yang berjasa di balik layar beliau ini, adik-adikku ini yang luar biasa. Aku langsung kembali panggilkan dua beliau hebat, orang yang sangat expert dan juga mendidik teman-teman ini akhirnya bisa jadi dan insya Allah mudah-mudahan semakin sukses di masa-masa akan datang. Tahunan lagi ya untuk Papski dan juga Didi. Tangan Papski juga Didi. Boleh sebenarnya juga nggak apa-apa, silakan. Papski dan juga Didi, tepuk tangan untuk Papski juga Didi. Wow, Papski sebenarnya dong. Lupa blockingan ya Kak. Jadi Papski deh, sebelum Didi pengen boleh lihat kamera teman-teman ya. Papski pengen nyampein apa untuk 5 orang ini mungkin mewakili murid-muridmu yang luar biasa banyak sekarang dan juga mungkin ingin menyampaikan apa untuk teman-teman yang menyaksikan hari ini tayangan ini di luar sana. Terima kasih bagus. Untuk saya pribadi sebagai guru dan sekaligus juga coach, anak-anak manggil saya Papski, saya sangat bangga terhadap diri saya sendiri bisa memberikan ilmu dan didikan kepada anak-anak didik saya di Gems Modeling School. Dan mereka terlahir bukan hal yang mudah, bukan hal yang secara kasat mata lihat mereka sudah berpredikat, tapi mereka terlahir dengan dedikasi yang tinggi, daya juang yang tinggi, dan kerja keras yang benar-benar mereka sangat mengayomi dengan disiplin. Dan satu lagi saya sangat bangga mereka bisa menerima saya yang tadi dan lihat katanya saya judes keras gini ya. This is Papski gitu, tapi dibaliknya hatinya sangat keibuan. Maksudnya penuh dengan kasih sayang terhadap anak didiknya gitu. Karena gini, saya pribadi juga terakhir bukan hal yang mudah ya sampai sedetik ini. Jadi saya ingin memberikan khususnya untuk
anak-anak Sumatera Barat, mereka tuh bisa melakukan hal-hal positif ya, dan mereka bisa mengharumkan daerah mereka untuk ke kancah nasional bahkan ke internasional kelak gitu. Dan saya sangat bangga sekali atas itu dan terima kasih untuk Cintanya. terima kasih sudah menjadi bagian dalam hidup saya. Kalian yang sudah Kamu perlu tisu nih benar. Ini. enggak, ini bukan drama karena emang dari masing-masing yang kelima ini masih ada lagi ya karena Kak Den datang, mereka ini punya karakter yang berbeda. Cuman malah saya dapat pelajaran dari mereka semua. Karena apa? Saya belajar sabar, saya belajar bagaimana yang ini tidak bisa disamakan dengan yang ini gitu. Jadi saya sangat bersyukur saya malah belajar dari mereka seperti itu. Dan untuk anak-anak di luar sana, jangan pantang menyerah jika kalian punya potensi. Ukirlah apa yang kalian ingin ukir untuk diri kalian dan jadilah bermanfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih. Dan anak kalian apa? Ya untuk kalian semua pasti tunggu kalian dari kesuksesan kelak. Amin. Belum ke Bibi, next Jasmine Najibin punya apa lagi nih? Ada sesuatu apa lagi? Insya Allah di the next year 2024 saya ingin lebih sukses lagi dan ingin buat sesuatu atau something untuk Sumatera Barat, insya Allah ya gitu. Semoga bisa lancar dan contohnya mereka ini, semoga nanti bisa nextnya bisa menjadi seperti mereka untuk generasi gitu. Dan satu hal lagi untuk orang tua di luar sana khususnya bagus ya, support anak-anak yang memiliki potensi biar mereka tidak salah jalan gitu. Itu pesan saya. Karena makin berkembangnya dunia ini, zaman ini, kalau kita tidak aware, kita akan salah jalan. Itu pesan saya. Jangan salah memilih ya. Iya, jangan salah memilih. Jangan salah memilih agensi. Benar sekali. Potensi kalau ada, tapi tidak di tangan yang tepat juga nggak jadi ya. Betul. Ya, Oke, bagus tadi transfer ya. Oke. Dari Didi, manggil Didi Oke. ya. Didi bisa lihat teman-teman ini seperti sekarang, terus juga apalagi Didi juga pasti punya anak-anak juga ya, murid-murid juga, dan juga himbauan juga mungkin untuk luar sana gimana Didi? Perasaannya bangga ya. Karena saya tahu dari mereka ya awal dulu semuanya pendiam, nggak nyangka mereka bisa seperti sekarang. Sebenarnya enggak sih, karena mereka sudah mau pendidikan di nasional, mereka ketemu dengan teman-temannya yang dari luar kota, yang ada yang di sana bisa lebih public speakingnya lebih bagus, kita lebih bagus di talent, ya kan? Jadi mereka berbaur dan mereka dapat ambil value dari kegiatan di nasional. Dan saya tadi lihat mereka ketika diskusi luar biasa, bangga banget. Tujuan kita dari yayasan itu tercapai. Mereka bukan seperti anak biasa. Jujur untuk kita dari Sumatera Barat itu public speaking kita agak kurang di tingkat nasional. Kita hampir semuanya kena di sana. Cuman lihat mereka tadi berbicara lancar. Itu benar-benar udahlah Sumatera Barat bisa maju dengan adanya mereka. Stop ya Kak. Untuk pesan-pesan adik-adik. Nah, pesan-pesan lagi karena semuanya ini kan ada quote, satu dari anak-anaknya ada kemauan, ya kan? Yang kedua ada yang melatih yang benar, yang paling penting adalah dari orang tua, karena tanpa orang tua mereka bukan siapa-siapa. Orang tua yang nungguin mereka dari pagi, nganterin bolak-balik, makanya anak-anaknya harus jadi anak-anak hebat yang berbakti. Yang terpenting harus takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini untuk terakhir, Didi seorang yang punya license ya, pasti namanya yayasan itu pasti punya masing-masing kriteria pemenang. Kita api dari seorang Didi, kacamata Didi, dan juga mungkin untuk pelaku PJ yang sedang menyaksikan ini, yang harus dimiliki apa Didi biar mereka jadi siap dan juga siap tempur lah pokoknya. Nah, di kita itu ada 4, biasanya kan 3B, kita ada 4 ya, masih ingat kan ya? Harus smart. Smart itu mereka tuh harus cerdas, nggak harus pintar. Saya nggak cari anak yang pintar, saya cari anak yang cerdas. Karena anak yang cerdas itu akan sukses. Pintar bisa diukur dengan akademik, cerdas itu tak terukur, itu satu.
Yang kedua harus punya behavior. Mereka tuh harus punya kepribadian yang bagus, kepribadian Indonesia sesuai dengan tujuan kita membangun karakter, ya kan? Kita nggak cari anak yang sok kotaan gimana, saya lebih semua anak-anak kita ini dipaksa untuk mereka cinta Indonesia, dipaksa karena dari talentnya, dari pakaian mereka selama karantina juga pakai kebaya, talentnya juga harus yang bernuansa Indonesia gitu. Jadi mereka tuh harus benar-benar mempunyai kepribadian Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, beauty. Beauty itu cantik kan relatif, masing-masing mata punya penilaian. Yang beauty ini adalah mereka bisa bagaimana mengcombine apa yang ada di dalam, dari attitude, dari cara berbicara, ya kan, dari bagaimana dia berpenampilan, kerapian, gitu. Itulah beauty yang kita cari gitu. Yang keempat itu inspiring. Nah itu tadi, mereka harus punya advokasi. Itu paling penting gitu. Karena untuk sekarang menjadi icon itu nggak harus cuma pintar ngomong. Kita harus pintar di lapangannya dan harus memberi contoh kepada yang lain gitu. Oke, tepuk tangan dong. Oke. Didi, Papski dan juga teman-temanku yang luar biasa ini, so thank you so much. Ini obrolannya udah nggak berasa, udah sejam lebih sepertinya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat ya. Tentunya sekali lagi, ini tidak hanya cakupannya hanya sebatas showbiz, entertainment dan juga dunia pageant, tapi juga untuk teman-teman yang mungkin berkarir di luar bidang itu ya, Didi ya. Baik itu orang kantoran nanti mungkin, seorang dokter mungkin, seorang wira swasta mungkin nantinya, ataupun seorang pengusaha pun nantinya yang namanya karakter itu harus ada, basicnya harus kuat, attitude-nya harus bagus, dan juga semua harus smart juga. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Didi, apa yang diberikan oleh Papski juga bisa menjadi modal yang sangat baik untuk teman-teman yang masih sangat muda ini, yang punya masa depan yang sangat panjang, dan mudah-mudahan someday akan lahir orang-orang hebat dari tangannya Papski, dari tangannya Didi ya, dan juga dari orang yang menyaksikan tayangan ini hari ini. Aku doakan mudah-mudahan semuanya sukses ya. Oke, jadi sekali lagi pilihlah tempat, tetap balik lah. Pilih tempat dan juga guru yang tepat. Oke, bagus pamit, dan kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk keluarga besar James Management dan juga Didi Organization, dan juga untuk Santika, terima kasih juga untuk tempatnya. Untuk orang yang menemani, terima kasih semuanya, mama, papa, terima kasih ya. Ada ribuan orang di belakang saya ya. Oke, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sukses selalu. Tepuk tangan yang paling meriah luar biasa. Terima kasih.